Selamat datang di Studio Belajar. Masih bersama saya, Wiri Saputra, sebagai trainer Anda. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tipe data pada JavaScript. Nah, ada beberapa tipe data, diantaranya ada tipe data string, kemudian number itu berupa angka, kemudian ada null dan juga objek. Oke, di sini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana tipe data pada JavaScript. Oke, langsung saja buka NetBeans Anda, kemudian juga Chrome. Nah, di sini saya akan membuat satu buah file. Oke, namanya tipe data. Oke, seperti ini. Sebelumnya saya telah mengajarkan Anda bagaimana cara menuliskan komen. Saya akan menuliskan komentar seperti ini. Oke, tipe data. Oke, kita mulai dari yang string. String biasanya menggunakan tanda seperti ini, tanda quote dan juga single quote. Pakai double quote dan juga single quote. Tahu tanda petik 1 dan petik 2. Cara penggunaannya seperti ini. Kita akan buat di sini. Saya akan buat var, kemudian namanya adalah text. Seperti ini. Kemudian di dalam teks ini adalah saya akan masukkan ini adalah string dengan double quote. Seperti ini. Dan saya akan buat satu buah lagi, yaitu seperti ini, text 2. Seperti ini. Saya akan buat ini. Saya akan menggunakan single quote. Ini adalah string menggunakan single quote. Jadi tidak ada bedanya antara double dan juga single. Kita akan coba tampilkan dengan menggunakan console titik log seperti ini. Kemudian saya akan masukkan teks terlebih dahulu. Dan saya akan running. Lalu saya inspect elemen. Kemudian pilih console. Nah, sebelumnya saya akan masukkan scriptnya terlebih dahulu. Saya akan masukkan scr. Kemudian saya tekan tab, Ctrl spasi, tipe data. Nah, maka akan terlihat di sini. Ini akan saya perbesar. Ini adalah string dengan double quote. Saya akan menggantinya sekarang menjadi text 2. Ini adalah string menggunakan single quote. Setelah itu, saya akan coba memberikan var, kemudian number atau angka. Nah, untuk angka tidak usah menggunakan double quote ataupun single quote. Anda langsung saja ketikkan angkanya seperti ini. Saya di sini menuliskan 23. Saya menuliskan 23 di sini. Nah, nanti ada beberapa tipe angka. Number 23. Kemudian saya akan buat lagi, yaitu number 1. Number 1-nya ini saya akan berikan contoh seperti ini. Misalkan 3.4E10. Misalkan seperti ini. Maka ketika saya alert ataupun console saja biar lebih mudah, log. Kita tuliskan number di sini. Ketika kita save, maka akan muncul angka 23 di sini. Kemudian ketika kita ubah menjadi number 1, maka akan ada 3,4 dikali dengan 10 pangkat 10. Nah, ini supaya lebih mudah. Misalkan saya ganti dengan 3, maka hasilnya adalah 3400. Nah, Anda bisa menuliskan seperti ini untuk number.
Oke, saya akan buat komennya. Number biasanya menggunakan langsung, tidak memakai quote. Oke, jadi langsung seperti ini. Dan ada satu lagi, yang satu lagi adalah objek. Oke, sebenarnya ini adalah termasuk OOP atau Object Oriented Programming, tetapi saya akan menjelaskan objek ini secara sederhana karena akan sangat sulit untuk Anda mengerti untuk objek ini. Oke, objek di sini. Objek itu bisa null, bisa juga berisi data. Oke. Biasanya untuk menyebutkan objek, misalkan kita var, kemudian nama objek, kemudian tanda kurung kurawal seperti ini, kemudian properti objeknya, objek. Properti objek itu misalkan nanti saya akan contohkan kepada Anda, misalkan properti objek, kemudian di sini nilainya. Oke, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Oke. Kita akan buat di sini sebuah objek yaitu var manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia dia mempunyai beberapa properti. Di antaranya adalah tangan. Oke. Pertama kita tulis nama dulu. Nama, titik 2. Kemudian misalkan Wiryo Saputra. Seperti ini. Kemudian jangan lupa kita ketikkan koma. Kemudian kita punya objek lagi atau properti lagi yaitu tangan. Tangan manusia menggunakan 2. Oke, seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Sorry, tidak ada titik koma. Kemudian kita koma kembali. Kaki 2. Seperti ini. Nah, jangan lupa titik komanya. Seperti ini. Lalu, bagaimana cara saya memanggilnya? Saya cukup ketikkan seperti ini. Misalkan console titik log. Seperti ini. Lalu, saya tinggal ketikkan manusia. Nah, untuk memanggil propertinya, saya tekan titik. Nah, Anda bisa lihat di sini ada kaki dengan tipe data number dan juga nama. Oke, seperti ini. Maka nanti akan muncul Wiryo Saputra. Ketika tidak kita sebutkan, misalkan nah seperti ini, maka hasilnya akan undefined ataupun null. Oke. Misalkan saya buat di sini seperti ini. Misalkan jari saya buat tidak ada datanya, atau jari saya buat 0. 0 itu berarti kosong. Jadi misalkan saya tulis jari, maka hasilnya akan ada 0. Nah, inilah tipe data yang ada pada JavaScript. Jadi Anda harus mempelajari yang namanya string. Kemudian string biasanya menggunakan tanda petik, baik kita petik 2 maupun petik 1. Kemudian number, kita bisa menuliskan langsung seperti ini. Kemudian ada juga objek. Nah, itu bisa null, bisa juga undefined. Ketika kita tidak define, maka dia hasilnya akan undefined. Oke, ini adalah tipe data dalam JavaScript. Bagi Anda yang tidak mengerti, Anda bisa menanyakannya di dalam komentar. Jangan lupa subscribe video kami, karena subscribe Anda akan mendukung kami untuk membuat website selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang operasi matematika pada JavaScript. Sampai jumpa.